Rati, kita ini tahu kalau kamu sekarang sedang dekat dengan Gilang. Semua itu hak kamu, Rat. Apakah kamu mau menerima Gilang sebagai pacar, atau kamu lebih memilih untuk tidak berpacaran demi prioritas belajar sesuai komitmen kita? Ingat moto dan janji kita, Rat. Ada apa, Dek? Itu Kak Gilang yang katanya mau ketemu sama Kakak. Iya Kak, Kak Gilang mungkin mau jemput Kak Rati biar bareng ke sekolah. Iya Kak Gilang udah dari tadi nungguin di depan rumah. Loh, kok Kakak diam aja sih Kak? Kenapa? Kesian tuh, Kak Gilang udah nungguin Kakak. Gimana ya? Gini aja deh, bilang sama Kak Gilang, Kakak udah pergi ke sekolah. Loh, kok disuruh berbohong sih Kak? Nini, Iya Kak, ayo Rin, ayo Jul. Maaf ya Kak Gilang, sepertinya Kak Rati udah berangkat sekolah. Udah berangkat sekolah? Iya Kak. Ya udah deh, kakak pergi dulu ya. Iya Kak. Kak Gilang kelihatannya kecewa ya Kak. Iya Dek. Masuk yuk. Ya. Rati, Ibu, kamu kenapa gak mau nemui Gilang? loh kok Ibu tahu sih? Kebetulan, tadi ibu lewat di depan kamar kamu. Jadi, ibu dengar pembicaraan kamu sama adikmu. Duduklah, nak. Kalau ibu perhatikan, Gilang sepertinya ada perhatian sama kamu. Sepertinya sih begitu Bu. Tapi selama ini Gilang belum pernah bilang apa-apa sama Rati. Lagi pula Rati ingin konsentrasi belajar Bu. Syukurlah, itu yang ibu harapkan. Ibu khawatir kalau seusia kamu sudah mulai berpacaran. Ibu takut terjadi seperti Dewi, anaknya Pak Dimas. Dia itu anak pintar dan punya cita-cita yang tinggi. Tapi gara-gara pacaran waktu masih SMU, dia harus kawin muda dan menguburkan semua cita-citanya. Rati janji akan selalu ingat nasihat Ibu. Dan insya Allah Rati akan selalu menjaga nama baik almarhum ayah. Syukurlah. Gue heran deh. Udah 2 kali gue ke rumah Rati, tapi dia selalu aja gak mau nemuin aku. Kamu tenang aja Lang, aku yakin kalau kamu mau terus terang sama Rati, Rati pasti akan menerima kamu sebagai pacarnya. Betul Lang, kamu selama ini kan belum pernah nembak langsung Rati. Kalau memang kamu belum nembak Rati, aku setuju dengan ide Dudi. Gue sih emang belum bilang suka sama Rati. Soalnya kalau gue udah berhadapan dengan dia, gue suka grogi men. Itu bukan masalah Lang. Kalau kamu merasa grogi saat menyatakan cinta di depan Rati, kamu pakai jurus rayuan puisi cinta romantis saja Lang. Macam cerita Romeo and Juliet. Gimana cara ngomongnya tuh? Gini Lang. Oh Rati, walaupun badai dan topan menerjang dengan ganasnya perahu layar asmaraku, namun aku tetap tegar, terus mendayung sampai aku bisa berlabuh di dermaga cintamu. Itu Si Ryan kuno men. Kalau menurut aku, si Gilang nembak langsung Rati aja tuh. Nah, kalau itu aku setuju. Itu namanya tembak sasaran, Lang. itu Rati sama teman-temannya tuh. Tuh. Wah, makin cantik aja tuh si Rati. Waduh, dada gue berdebar kencang nih men. Tenang, men. Ambil nafas pelan-pelan. Semuanya itu terserah kamu, Rat. Kami sebagai sahabat hanya mencoba memegang komitmen dan moto di geng kita. Iya Rat, kok seandainya kamu sampai ngelanggar komitmen dan moto yang ada di geng kita
kita semua nih nggak bakal mau temenin sama kamu. Kalian nggak usah khawatir. Aku tetap dengan komitmen kita tidak akan pacaran sebelum lulus SMU, supaya kita bisa konsentrasi belajar. Aku setuju banget. Pacaran di masa sekolah itu bisa mengganggu konsentrasi belajar kita dan menghambat cita-cita kita. Betul banget tuh, buktinya banyak anak-anak seusia kita yang kebablasan pacaran dan akhirnya dia hamil duluan dan terpaksa deh dia harus kawin muda. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, gara-gara bebas berpacaran, tetangga aku tuh yang baru kelas 2 SMU hamil, tau nggak? Dan mereka tuh gugurin kandungannya sama dokter nggak bertanggung jawab. Akibatnya dia pendarahan. Terus kalian tahu nggak apa yang terjadi sama dia? Apaan sih? Dia mati, tau nggak? Ngeri banget kan? Ih, amit-amit. Mudah-mudahan di antara kita nggak ada seperti tetangga kamu itu, Din. Amin deh. Amin. Oh iya, ada yang aku mau tanyakan Rat sama kamu. Mau tanya apa, Anar? Selama kamu dekat Gilang, apa dia sudah pernah bilang suka sama kamu, Rat? Belum tuh. Nah, gimana kalau suatu saat nanti Gilang tiba-tiba menyatakan suka dan cinta banget, Rat, sama kamu? Nah, gimana lo? Ingat Lang, jangan buang-buang waktu lagi. Begitu kamu dapat kesempatan berdua dengan Rati, langsung tembak aja, oke? Betul Lang, maju terus pantang mundur. Sekali mendayung, 3 pulau harus kita lampaui. Pokoknya lu jangan mundur sebelum maju perang, men. Oke, Tes, kalian sekarang sudah membuatku semangat lagi. Dan aku sekarang yakin bahwa Rati akan menerima aku sebagai pacarnya. Rat, kamu belum ngasih jawaban yang pasti buat janji kita, Rat. Iya Rat, kamu harus sportif dong, kamu harus bisa kasih jawaban buat kita-kita. Kalian jangan khawatir. Aku janji, aku tetap tidak mau pacaran dan lebih memilih konsentrasi belajar. Gimana? Deal? Gunakan waktu sekolah untuk prioritas belajar dan tidak akan berpacaran sebelum lulus SMU. Oke deh. Rati, boleh aku bicara sebentar dengan Rati? Biarkan aku berdua dengan Gilang ya, teman-teman. Ingat dengan janji kita, Rat. Yuk, cabut yuk. Kau pernah dengar nggak sih soal kedekatan Gilang sama Rati? Aku dengar sih, mereka berdua mau jadian kan? Tapi Rati dan gengsa kan udah komitmen. Mereka tidak akan pacaran sebelum lulus ujian. Alah, komitmen cuma di mulut aja. Tapi kalau nama perasaan kan nggak bisa jadi komitmen. Betul teman-teman? Betul juga ya. Kalau menurut aku, Rati pasti akan melanggar komitmen dan memilih pacaran sama Gilang. Tapi belum tentu juga Rati mau menerimanya cinta Gilang begitu saja. Kalau buat Eke, siapapun yang berani dekatin si Gilang harus berhadapan dengan jurus kungfu Eke dulu, Bo. Nih, jurus kungfu Eke. Jurus bangot nyusur ikan cucut. Hiat. Aduh. Kamu sebenarnya mau ngomong apaan sih, Lang? Duh, aku mau ngomongin apa ya? Kok aku jadi lupa gini sih? Aduh, gimana sih tuh anak? Tadi aja dia udah bilang oke. Ayah tuh bilang. Iya, harusnya tembak langsung aja. Pakai mikir-mikir segala si Gilang. Teman-teman, aku khawatir kalau Rati goyah dan melanggar komitmennya. Aku juga sih. Tenang aja, kalian harus percaya semuanya sama Rati. Bener tuh, kita harus percaya. Udah bel tuh. Gimana kalau kita bicaranya udah istirahat aja?
aku duluan ya. Jadi berubel deh. Payah. Ya, gara-gara penyakit kurang pedenya kambuh, jadi ditunda deh katakan cintanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Anak-anak, beberapa hari yang lalu Ibu informasikan pelajaran sejarah. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian sudah paham? Paham, Bu. Sekarang pertanyaan pertama. Pada tahun berapakah pahlawan Pangeran Diponegoro wafat? Nini, silakan kamu jawab. Baik, Bu. Pahlawan Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1855 di Ujung Pandang. Jawaban ini betul. Sekarang pertanyaan kedua. Siapakah pahlawan yang mendapat tanda jasa? Tanti, silakan kamu jawab. Aduh, gawat. Aku nggak tahu jawabannya nih. Aku juga nggak tahu. Kamu tanya aja sama Susan. San, siapa nama pahlawannya? Aku juga nggak tahu, Tan. Beneran aku nggak tahu. Din, kamu tahu nggak jawabannya? Aku juga nggak tahu. Beb, kamu kan semalam belajar. Pasti kamu tahu dong jawabannya. Aku semalam nggak belajar, tapi main games. Ayo anak-anak, jangan saling bisik. Tanti, silakan kamu jawab. Saya lupa jawabannya, Bu. Yang nggak lupa sama Tanti itu makanan kesukaannya, Bu. Iya, Bu. Kalau soal terakhir makanan, emang Tanti yang paling oke, Bu. Betul, Bu. Makanya Tanti jadi pelupa karena kebanyakan makan, Bu. Makanan kesukaannya apaan tuh? Gue combro, men. Tenang anak-anak. Sekarang coba siapa yang dapat menjawab pertanyaan Ibu tadi? Saya, Bu. Bagus. Sekarang pertanyaan ketiga. Siapakah Presiden Republik Indonesia yang pertama? Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah Presiden Soekarno, Bu. Betul. Sekarang pertanyaan keempat. Siapakah nama jenderal yang terkenal dengan sebutan Panglima Perang pada zaman kemerdekaan? Carmen, silakan kamu jawab. Jenderal yang mendapat julukan Panglima Perang Kemerdekaan yaitu Jenderal Sudirman, Bu. Betul sekali, Carmen. Satu pertanyaan lagi. Siapakah Menteri Keuangan negara kita ini? Saya, Bu. Menteri Keuangan negara kita yaitu Ibu Sri Mulyani, Bu. Betul sekali, Ima. Nah, ingat anak-anak, kalau kalian mau belajar secara rutin, baik itu di kelompoknya maupun sendiri-sendiri, Ibu yakin dan insya Allah kalian akan terasah dan daya pikir kalian akan semakin cerdas. Kalian mengerti? Mengerti, Bu. Teman-teman, mau dengerin berita hebat dari Eke nggak sih? Mau dong. Si Gilang, aku dengar setelah istirahat ini mau mencurahkan isi hatinya pada si Rati. Kira-kira ya, Rati mau nggak menerima cintanya si Gilang? Kalau menurut aku, Rati pasti mau menerima cintanya Gilang. Kalau aku enggak, soalnya Rati itu konsekuen dengan janji gengsnya. Aku juga yakin kalau Rati akan pegang teguh janjinya. Betul, Nes. Apalagi yang aku dengar nih, sebelum ayahnya meninggal dunia, Rati berjanji akan terus menjadi juara kelas. Kalau Eke jadi Rati, pasti Eke mau terima cintanya si Gilang. Tenang. Gimana kalau kita taruhan? Kalau si Rati menerima cintanya Gilang, si Rizal harus naktir kita. Kalau sebaliknya, kalau Rati menolak cintanya Gilang, kita yang traktir Rizal. Gimana, Jal? Setuju nggak lu? Oke, Eke setuju. Soalnya
Kalau Gilang gak jadian sama Rati, Eke juga dong yang beruntung. Jadi kalian siap-siap aja traktir Eke. Banser, banci serem. Tapi kamu ingat ya, kalau kamu kalah, jangan sampai kabur. Jelas? Kalau dia sampai kabur, kita suntik rabies aja deh. Suntik rabies, suaranya dong berubah. Ingat Rat, jangan sampai kamu kena rayu Gilang ya. Iya Rat, kamu itu harus konsisten dan janji kita selama ini. Aku minta kamu jangan terlalu lama menatap mata Gilang, Rat. Loh, memangnya kenapa, Nar? Menurut kamus tentang rahasia cinta, Yah, kumat lagi deh. kalau tatapan mata itu bisa langsung menembus hati yang paling dalam. Nah, yang kena tatapan mata itu bisa langsung klepek-klepek loh, alias jatuh cinta. Wah, kamu harus hati-hati dong Rat. Jangan sampai kamu kena tatapan si Gilang, ntar kamu klepek-klepek lagi. Tenang-tenang, kalian gak usah khawatir. Insya Allah aku bisa mengatasi semua ini. Janji ya, Rat? Rat, lihat tuh si Gilang udah nunggu di taman. Teman-teman, aku jalan dulu ya. Mudah-mudahan Rati tidak mengingkari janjinya ya. Nah, itu dia si Rati datang. Kalau Gilang sampai ditolak, aku nggak bisa bayangin Gilang pasti patah hati habis. Tapi aku yakin si Gilang pasti bisa nundukin hatinya Rati. Aku juga yakin. Aku 50-50 deh. Udah menunggu ya? Ya lumayan sih. Aduh, gawat nih. Setelah Gilang natap mataku, kok tiba-tiba jantungku seperti berdebar-debar ya. Oh my god, aku gak boleh jatuh cinta karena aku gak mau pacaran dulu. Rati, kok kamu kelihatan gelisah gitu sih? Gak apa-apa kok. Oh ya, katanya ada yang mau kamu bicarakan. Bicara aja Lang, biar persoalannya cepat selesai. Iya deh. Sebenarnya aku tuh ingin berterus terang, Rat. Kalau aku aduh, kenapa jadi susah lagi nih mau ngomongnya? Gimana nih? Aku takut banget kalau dia sampai ngomong cinta. Aduh, Gilang, pasti macet lagi nih ngomongnya. Ayo Gilang, ayo. Ucapin perasaan suka kamu sama Rati. Ayo men. Ih, dari tadi nggak selesai sih ngomongnya. Tahu nih, aku jadi takut Rati malahan jatuh cinta sama Gilang. Sama, aku juga. Tenang aja, aku tahu siapa Rati itu. Dia tuh kan paling pantang kalau sampai melanggar komitmennya sendiri. Rati, sebenarnya aku tuh dari kelas 1 aku udah menyukai kamu, Rati. Dan jujur, malahan sampai sekarang aku makin suka sama kamu. Gilang, maafkan aku Gilang. Rati, aku mengerti Rati perasaan kamu. Dan aku juga tahu soal komitmenmu bersama geng. Dan malahan aku ingin ikut bergabung berkomitmen seperti gengmu. Maksud kamu juga nggak mau pacaran sebelum kamu sekolah? Iya, Rat. Aku ingin terus belajar dan tidak ingin menghambat cita-citaku. Tidak ada kata pacaran sebelum aku lulus sekolah. Makasih ya Lang, aku senang sekali kamu mau mengerti dan gabung berkomitmen seperti kita-kita. Sama-sama ya, Rat. Teman-teman, gabung sini yuk. Teman-teman. Teman-teman, Gilang ternyata sama loh seperti kita. Dia nggak mau pacaran sebelum lulus sekolah.